Welcome to Weekly Investment Podcast bersama saya Ferdiansyah Putra dari Ispring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Secara umum, metode top-down dan bottom-up termasuk ke dalam metode pendekatan yang digunakan pada strategi investasi di pasar saham. Penilaian ini sering digunakan oleh manajer investasi dalam menetapkan baik atau tidaknya suatu saham perusahaan untuk dimasukkan ke dalam suatu keranjang portofolio melalui informasi perusahaan yang dikaitkan dengan kondisi makro dan estimasinya di masa mendatang. Namun, baik pendekatan top-down dan bottom-up memiliki alur mekanisme yang cukup berbeda. Pada pendekatan top-down, manajer investasi akan mengawali dengan menganalisis kondisi makroekonomi. Kemudian, berdasarkan analisisnya tersebut, akan diperkirakan sektor atau industri mana saja yang akan memberikan imbal hasil yang baik. Setelah mendapatkan sektor-sektor unggulan, manajer investasi kemudian akan menganalisis emiten-emiten di dalamnya yang memiliki kinerja cukup baik. Lalu, emiten-emiten unggulan tersebut akan dipilih untuk masuk ke dalam keranjang investasi. Sebagai contoh, misalkan terjadi penurunan terhadap suku bunga dalam waktu dekat. Dengan pendekatan top-down, sektor yang akan terpengaruh adalah sektor perbankan, otomotif, dan properti. Karena penurunan suku bunga akan berpengaruh terhadap naiknya pendapatan sektor perbankan dan peningkatan permintaan pasar terhadap produk otomotif dan properti, sehingga sektor-sektor ini juga akan turut diuntungkan. Dengan demikian, sektor-sektor ini menjadi sektor pilihan manajer investasi. Kemudian, manajer investasi akan menganalisis lebih lanjut emiten atau saham yang ada di sektor tersebut untuk dimasukkan ke dalam keranjang portofolio. Sedangkan pendekatan bottom-up lebih fokus kepada pemilihan saham itu sendiri berdasarkan analisis mendalam terhadap emiten atau saham tersebut, tanpa memperhitungkan lebih dalam secara sektoral atau makroekonomi. Dalam pendekatan bottom-up, manajer investasi akan membandingkan satu emiten dengan emiten lainnya berdasarkan faktor-faktor fundamentalnya. Sejauh emiten tersebut dinilai memiliki fundamental yang kuat dan prospek yang baik ke depannya, terlepas dari siklus bisnis ataupun sektor industri dan faktor makroekonomi lainnya. Dalam menggunakan pendekatan bottom-up, ada beberapa indikator yang digunakan untuk membandingkan saham secara fundamental. Di antaranya, yang pertama adalah price earnings ratio. Rasio ini membandingkan antara harga saham per lembar saham biasa yang beredar dengan pendapatan per lembar saham. Yang kedua, pendapatan per lembar saham. Ukuran pendapatan per lembar saham merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode untuk tiap lembar saham yang beredar. Yang ketiga, price to book value ratio. Rasio yang digunakan untuk membandingkan harga per lembar saham dengan nilai bukunya. Yang keempat, return on equity ratio. Rasio yang mengukur berapa banyak keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibandingkan dengan nilai yang disetor oleh pemegang saham. Yang kelima, margin laba bersih. Rasio ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Yang keenam adalah debt to equity ratio. Rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutang yang ada dengan menggunakan modal atau ekuitas yang dimiliki. Selain beberapa indikator yang tadi disebutkan, masih banyak indikator-indikator lainnya yang dapat membantu manajer investasi memberikan estimasi dan perbandingan atas valuasi perusahaan tersebut. Perlu diketahui, baik pendekatan top-down maupun bottom-up sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menemukan saham-saham unggulan yang layak untuk dimasukkan ke dalam keranjang investasi. Banyak manajer investasi cenderung mengedepankan satu pendekatan, namun pada praktiknya mereka dapat menggabungkan keduanya. Demikian Weekly Investment Podcast dari Ispring Investment Indonesia untuk Prudential Indonesia. Semoga bermanfaat dan salam investasi.